لله الذي قال في كتابه إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة وما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي قال في حديثه صل من قطعك واعط من حرمك وأحسن من أساء إليه وعلى آله الطاهرين المطهرين وأصحابه المنتجبين الميامين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا معاشر المسلمين والزمرة المؤمنين رحمكم الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون امتثالا لقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون صدق الله العظيم. Masyarul muslimin, majelis Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya berwasiat kepada diri saya sebagai hamba yang lemah di hadapan Tuhan yang Maha Besar dan Maha Agung, dan kepada saudara-saudara saya yang menunaikan ibadah Jumat di tempat ini, untuk senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaannya hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Salah satu firman Allah yang menganjurkan kita untuk selalu meningkatkan kualitas ketakwaan kita seiring dengan membina kesabaran yang ada dalam diri kita, yaitu firman Allah yang tadi saya bacakan, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, sabarlah kalian dan tingkatkanlah kesabaran kalian, dan ikatlah kesabaran itu pada diri kalian, dan bertakwalah kepada Allah agar kalian menjadi orang yang sukses. Orang yang sukses di dunia adalah orang yang sabar, dan orang yang sukses di akhirat nanti adalah orang yang sabar pula. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ma'asyiral muslimin, majlis Jumat yang dimuliakan oleh Allah SWT. Mengawali khutbah ini saya akan bawakan sebuah riwayat yang masyhur dibawakan oleh ustadz-ustadz kita dan ada dalam kitab-kitab hadis-hadis yang sahih, yaitu sebuah cerita yang enak didengar tapi sulit untuk dilakukan. Baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sebelum diwajibkan salat 5 kali sehari, beliau selalu salat, yaitu pergi ke sekitar Ka'bah dan sholat. Makanya sering kita dengar, yaitu Abu Jahal menaruh kotoran unta di atas kepalanya sehingga Nabi susah untuk mengangkat. Atau misal, salah satu gangguan yang dialami Nabi Muhammad adalah beliau kalau pulang melewati rumah seorang Yahudi, bukan seorang Muslim, seorang Yahudi. Kemudian dan selalu dilempari oleh Yahudi tadi. Pada suatu hari kemudian si Yahudi ini absen, tidak melempar. Jadi dia istiqomah melempar Nabi, hari ini tidak istiqomah, tidak melempari Nabi. Nabi berhenti, kemudian Nabi mengetok rumah si Yahudi tadi. Kemudian keluarlah anaknya. Begitu keluar anaknya, kemudian Nabi bertanya, karena Nabi tahu dia adalah tetangganya, di mana ayahmu? Karena Nabi tahu yang melempar itu adalah ayahnya. Kemudian ayahku sakit. Nabi kemudian izinkan aku untuk menjenguknya. Kemudian diizinkan. Subhanallah, dengan dijenguk oleh Nabi. Nabi Rasul yang suci, tiada manusia lebih baik daripada beliau. Itu pun mau datang di rumahnya seorang Yahudi yang selalu mengganggunya. Yahudi plus selalu mengganggunya. Kemudian datanglah Nabi, kemudian orang yang didatangi ini malu karena orang yang selama ini diganggunya ternyata punya hati yang baik, pikiran yang baik. Dalam riwayat ini, menurut riwayat beberapa riwayat yang saya baca,
ini kemudian karena akhlaknya Nabi yang luar biasa inilah kemudian ia masuk Islam, disebabkan karena akhlaknya Nabi Muhammad. Terkait dengan ini, cerita ini adalah merupakan bagian dari contoh yang biasa kita sebut dengan silaturahim. Selama ini kita memahami silaturahim, sebagian di antara kita salah. Yang namanya silaturahim selalu diartikan adalah saling mengunjungi. Saling mengunjungi adalah bagian daripada silaturahim, tapi ada bagian yang lain. Ada 3 hal yang perlu diperhatikan terkait dengan silaturahim. Apa itu? 1, memang saling mengunjungi. Ada 2 orang, 2 kelompok, pokoknya ada 2 orang. Gak mungkin saling mengunjungi kemudian cuma 1, 2. Kedua, syaratnya adalah mendatangi orang yang punya masalah dengan kita. Seperti Nabi Muhammad, Yahudi punya masalah dengan Nabi Muhammad. Dan yang ketiga, yang datang bukan yang salah, tapi yang datang adalah yang benar. Oleh karena itu, silaturahim bukan cuma sekedar tazawur, saling mengunjungi. Tazawur ada pahalanya, tapi silaturahim lebih tinggi daripada tazawur. Oleh karena itu istilah yang hebat dan keren yang selalu kita kenal di dunia nasional kita, silaturahim nasional. Kalau cuma yang datang itu adalah teman-temannya saja dalam koalisinya, tapi tidak yang berseberangan, saya yakin silaturahim nasional tidak pernah menyelesaikan permasalahan. Justru silaturahim itu yang perlu diperhatikan 3 hal tadi. Ada kunjungan satu dengan yang lain, 2 orang, 2 kelompok. Dan yang kedua, keduanya punya masalah. Dan yang ketiga, yang punya inisiatif untuk datang adalah yang benar, bukan yang salah. Oleh karena itu, baginda Rasul Muhammad Sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, Nabi yang membawa ajaran kerahmatan ini, yaitu bersabda, "Silman qata'a", sambunglah orang-orang yang memutuskan hubungan dengan Anda. Kata-kata silman qata'a ini pendek, tapi menghimpun 3 hal tadi. Sambunglah. Man qata'a berarti mengunjungi, ada masalah, dan yang datang justru yang terzalimi, justru yang benar. Makanya silaturahim ini adalah merupakan ajaran Islam yang berat, tetapi kalau kita lakukan, hikmahnya luar biasa. Pada kesempatan ini saya tidak berbicara tentang hikmah silaturahim. Ma'asyiral muslimin, majelis Jumat yang dimuliakan oleh Allah SWT. Mengapa kita berat melakukan silaturahim? Allah berfirman, renungkanlah ayat ini. Allah berfirman, "Innallaha la yastahi an yadriba." Maaf, sebelum saya bawakan, saya teruskan tadi terjemahan hadisnya. Yaitu wa'ti man harramak, berilah orang yang tidak pernah memberi kepada Anda. Luar biasa. Wa ahsin man asa'a ilaik, dan berbuatlah baik kepada orang yang berbuat buruk kepada Anda. Selesai. Sekarang pertanyaannya, bagaimana, mengapa kita kok begitu berat melakukan silaturahim? Tapi kita lebih asik untuk mendatangi orang-orang yang punya masalah dengan kita dan menyenangkan. Justru yang bermasalah dengan kita, kita berat untuk melangkahnya. Perhatikan firman Allah ini di dalam surat Al-Baqarah ayat 26. Allah berfirman, "Innallaha la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan wa ma fawqaha." Dikatakan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah malu. Mohon maaf kepada yang melihat HP-nya, khutbah saya sedang berjalan, tolong HP-nya jangan dibaca. Karena itu menyalahi rukun mendengarkan khutbah. Ya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah malu. Ayyadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha. Membuat sebuah perumpamaan berupa nyamuk, menciptakan nyamuk. Nyamuk itu makhluk yang menurut kita mungkin hina, tapi ingat, kalau dikait-kaitkan dengan penciptanya, dia sangat mulia. Karena yang menciptakan adalah Allah. Wa ma fawqaha, dan bahkan yang lebih rendah daripada nyamuk. Allah tidak pernah malu. Karena apa? Allah paling tahu tentang dirinya. Semua yang terkait dengan Allah pasti mulia, meskipun itu adalah nyamuk. Kemudian terkait dengan masalah binatang kecil namanya nyamuk, yang kita selalu melihat itu kecil dan hina, bahkan lebih rendah dari itu kutu dan yang semisalnya, menciptakan 2 kelompok. Kelompok yang pertama adalah
فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم. Adapun orang-orang yang beriman, yang dalam hatinya ada keimanan kepada Allah, meyakini Allah adalah sebagai Tuhannya. Faya'lamuna, Allah menggunakan kalimat faya'lamuna. Kalimat ya'lamuna ini berasal dari ilmu. Berarti ilmu nggak mungkin didapat kecuali melalui akal kita atau melalui hati yang baik. Maka Allah mengatakan orang yang beriman, dia tahu dengan ilmunya dan akalnya dan hatinya yang bersih, bahwa yang namanya nyamuk bahkan lebih rendah dari nyamuk adalah annahul haqqu min rabbihim. Dia adalah kebenaran yang datangnya dari Tuhannya. Begitu juga Nabi Muhammad. Yahudi agamanya salah, tapi dia tetap manusia. Manusia adalah ciptaan Allah. Menghormati manusia apapun agamanya adalah bagian dari menghormati Allah SWT. Ini Nabi Muhammad. Dan siapapun pengikut Nabi Muhammad tahu harus menghormati semua yang Allah ciptakan. Semoga kita termasuk kelompok yang seperti ini. Wa ammal ladzina kafaru, dan adapun orang-orang yang kafaru ini dalam konteks ayat ini artinya adalah orang yang mengkufuri nikmat Allah, tidak menggunakan akalnya, tidak menggunakan hatinya sebagai tempat keimanan. Biar itu yang bersangkutan muslim tapi kafir nikmat, atau dia tidak non-muslim tapi hatinya juga demikian, tidak mengkufuri, tidak itu mengkufuri nikmat Allah. Jadi adapun orang-orang yang selalu mengkufuri nikmat Allah, tidak mensyukuri akalnya, tidak mensyukuri hatinya sama sekali, fayaquluna, Allah mengatakan, Allah tidak menggunakan kata-kata faya'lamuna, tapi fayaquluna, maka mereka akan berkata. Jadi mereka lebih mendahulukan mulutnya ketimbang akalnya. Beda dengan orang yang beriman. Fayaquluna, maka mereka berkata tanpa akal dan tanpa hati yang baik, dengan sikap menyombongkan diri, mengatakan madza aradallahu bihadza mathala. Apa maksudnya Allah menciptakan perumpamaan nyamuk ini? Mengapa Allah menciptakan nyamuk? Kan lebih baik dunia tanpa nyamuk, lebih baik dunia tanpa kutu, tanpa semuanya. Orang seperti ini selalu menganggap remeh apapun yang Allah ciptakan. Intinya kata-kata ini, yang kedua ini, inilah orang yang selalu menyombongkan dirinya dan merasa dirinya lebih hebat ketimbang makhluk yang lain, bahkan lebih hebat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesombongan ini berbahaya. Kemudian Allah mengatakan yudillu bihi katsira. Yudillu bihi katsira. Terkait dengan perumpamaan nyamuk ini menyebabkan apa? Banyak orang yang tersesat, tapi juga wayahdi bihi katsira. Tapi juga banyak orang yang mendapatkan hidayat. Yang tersesat tidak menggunakan akalnya dalam melihat nikmat Allah. Yang mendapatkan hidayat selalu menggunakan akal dan hatinya dalam melihat kenikmatan atau makhluk Allah SWT. Wa ma yudillu bihi illal fasiqin, dan tidak mungkin tersesat dengan perumpamaan yang tadi Allah katakan kecuali orang-orang yang disebut dengan fasik. Dalam ayat yang pertama, kesimpulannya, kesombongan menyebabkan kita meremehkan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan meremehkan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala didasarkan kepada kesombongan ini, kita akan mendapatkan titel yang disebut dengan al-fasik. Kalau banyak adalah al-fasikun atau al-fasikin. Kalau orang yang bersangkutan sudah menyombongkan diri terhadap makhluk Allah, berarti menyombongkan diri terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau yang bersangkutan kemudian menyombongkan makhluknya Allah dan menyombongkan makhluknya Allah dan menyombongkan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan apapun yang Allah ciptakan, berarti yang bersangkutan tersesat dari jalan Allah SWT karena tidak menggunakan akal dan hatinya dengan baik. Dan orang-orang yang seperti ini dalam hubungan antar biasanya mempunyai sikap yang tidak baik. Pertama, orang yang disebut dengan fasik yang lahir dari kesombongan ini mempunyai 3 sikap. Alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih. Yang bersangkutan selalu memutuskan janji dengan Allah setelah janji itu diteguhkan. Kita sebagai seorang muslim sudah menteguhkan janji kita kepada Allah dengan kalimat la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Tapi kalau la ilaha illallah tidak salat, atau salat kalau ada orang banyak, tidak zakat, dia zakat kalau ada orang yang menyaksikan, selalu melanggar perintah Allah kecuali bila ada orang yang melihatnya, orang seperti ini adalah orang yang merusak janji dengan Allah.
Bagi orang yang bersangkutan, melanggar, merusak janji itu gampang. Karena apa? Sehari-hari hidupnya adalah menyombongkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wa yaqta'una ma amara Allahu bihi an yusalla. Selalu yang bersangkutan memutuskan apapun yang Allah perintahkan untuk disambung. Nah, ini terkait dengan silaturahim. Kalau yang bersangkutan sudah meremehkan Allah, jelas yang bersangkutan akan meremehkan siapapun selain Allah. Allah yang hebat aja diremehkan, apalagi anda, kita. Semuanya remeh bagi yang bersangkutan. Karena yang bersangkutan menyombongkan diri di hadapan Allah SWT. Jadi sulit untuk melakukan silaturahim dengan ikhlas bagi orang yang selalu dalam dirinya ada kesombongan dan meremehkan makhluk Allah. Dan yang ketiga, wa yufsiduna fil ard. Orang yang bersangkutan selalu melakukan kerusakan di atas bumi. Omongannya, walaupun menggunakan ayat dan hadis, tapi intinya adalah merusak persatuan. Ingat, Islam datang untuk menyatukan, bukan untuk mencerai-berai. Islam datang memberikan kemudahan orang biar dekat kepada Allah, bukan mempersulit. Islam ini agama rahmat. Tapi kadang-kadang dengan ucapannya menyebabkan dunia ini menjadi rusak. Dengan sikapnya dunia ini menjadi rusak. Dengan semua yang ia lakukan dunia ini menjadi rusak. Kenapa bagi dia itu sederhana, kecil, bukan sesuatu yang luar biasa. Melakukan semua kerusakan di atas bumi begitu mudah. Karena yang bersangkutan dalam hatinya ada kesombongan kepada Allah SWT. Allah saja dianggap remeh. Apalagi dunia dan tatanan ini pasti dianggap remeh. Para hadirin majelis Jumat yang dimuliakan oleh Allah SWT. Kemudian ayat ini ditutup dengan kata-kata ulaika humul khasirun. Mereka itulah orang-orang yang merugi. Jadi orang yang merugi adalah orang yang selalu ingkar janji dengan Allah. Orang yang tidak pernah melakukan silaturahmi di atas dunia ini. Orang yang selalu apapun yang dia katakan dan dia lakukan selalu merusak tatanan yang ada yang Allah ciptakan. Dan orang yang punya tiga kriteria ini adalah orang yang merugi. Disebabkan karena apa? Di dalam hatinya ada kesombongan. Dia selalu meremehkan apapun yang Allah ciptakan, meremehkan makhluk-makhluknya. Sampai-sampai di waktu melihat makhluk yang menurut dia merugikan, karena dia tidak menggunakan akal dan hatinya, dia mengatakan, "Madza aradallahu bihadza mathala?" Apa sih maksud Allah menciptakan perumpamaan berupa makhluk-makhluk yang dia ciptakan? Terakhir yang saya perlu sampaikan pada kesempatan ini, cobalah kita bertanya pada diri kita masing-masing. Sudahkah kita melakukan silaturahmi? Saya khawatir yang kita datangi adalah selama ini ayah dan ibu kita yang kita cintai. Tidak punya masalah kita. Yang kita datangi adalah saudara-saudara kita yang kita cintai dan kita rindukan. Teman-teman kita. Tidak ada masalah. Oleh karena itu selepas khutbah ini, kalau belum kita melakukan silaturahmi, datang kembali. Mungkin saudara yang punya masalah dengan kita, teman yang punya masalah, atasan yang punya masalah, bawahan yang punya masalah, siapapun yang punya masalah dengan kita catat, datangi. Jangan sampai kita keluar dari dunia ini kita tidak pernah melakukan silaturahmi sebagai ajaran yang terpenting dari ajaran Islam yang disebutkan Islam rahmatan lil alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنه هو الغفور الرحيم.